Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat malam untuk Bapak Andri selaku dosen pada malam hari ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan bab 5 yaitu teknik penerjemahan. Nah, oke. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, teknik adalah cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Berdasarkan definisi tersebut, teknik itu berbeda dengan metode seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Metode penerjemahan mempengaruhi keseluruhan teks hasil terjemahan, sedangkan teknik adalah cara praktis untuk menganalisis dan mengklasifikasi bagaimana proses pencarian padanan itu dilakukan. Dalam hal ini ada 5 karakteristik menurut Molina dan Albir, yaitu adalah yang pertama, teknik penerjemahan berpengaruh terhadap hasil terjemahan. Yang kedua, teknik penerjemahan membandingkan bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Yang ketiga, teknik penerjemahan berpengaruh terhadap satuan-satuan teks terkecil, misalkan kata, frasa, dan kalimat. Dan yang keempat, teknik penerjemahan bersifat diskursif atau logis, alamiah, dan kontekstual. Dan yang kelima, terakhir, teknik penerjemahan itu fungsional. Menurut Newmark, pada tahun 1988 menggambarkan you can describe them as 2 or more bites at one cherry. Yang pertama ada teknik tunggal, hanya menggunakan satu teknik saja dan menerjemahkan satu tuturan atau kalimat. Contoh, kalimat sumbernya he bought pizza yesterday, dan sasarannya adalah dia membeli pizza kemarin. Yang kedua, teknik druplet atau menggabungkan dua teknik sekaligus. Contoh, tooth and nail yang artinya mati-matian. Yang ketiga, triplet menggabungkan tiga teknik. Contohnya adalah we were far too old to settle an argument with a fist fight. Karena kami sudah terlalu besar untuk membereskan perselisihan melalui adu tinju. Dari terjemahan tersebut menggambarkan bahwa penerjemah menggunakan teknik triplet, yaitu pertama, dia menggunakan teknik penambahan atau addition dengan cara menambahkan kata karena pada awal kalimat teks sasaran. Padahal teks sumbernya tidak ada. Yang kedua, dia menggunakan teknik modulasi untuk menggeser makna terlalu tua menjadi terlalu besar, dan pendapat artinya argumen yang seharusnya silang pendapat menjadi perselisihan. Ketiga, dia menggunakan teknik menghilangkan atau reduction deletion pada dua kata sandang en dan e pada an argumen, dan fist fight pada dua kata sandang itu masih dapat dipakai atau dimunculkan dengan padan kata sebuah. Kemudian yang keempat adalah quadruplet. Ya, quadruplet. Penerjemahan menggunakan 4 teknik menerjemahkan satu turunan atau kalimat. Contohnya adalah Mrs. Smith called a bakery shop for an order of pizza. Artinya, Bu Smith menelpon toko kue untuk memesan seporsi pizza. Dari contoh tersebut, kita dapat menganalisis bahwa penerjemah telah menggunakan 4 teknik sekaligus. Yang pertama, ia menggunakan teknik reduction karena menghilangkan kata sandang pada bakery shop dan menerjemahkan menjadi toko kue tanpa kata sandang sebuah. Kedua, dia menggunakan teknik transposisi untuk menerjemahkan frase for an order untuk sebuah pesanan yang berstatus sebagai frase nomina menjadi frase verba untuk memesan. Ketiga, dia menggunakan teknik edisi atau addition, yaitu menambahkan kata seporsi dalam kalimat dalam sasarannya yang tidak muncul dalam kalimat sumbernya. Keempat, dia menggunakan teknik peminjaman murni, pure borrowing, yaitu menggunakan kata pizza dalam kalimat sasarannya. Kemudian ada penggunaan teknik terjemahan, ada 2, yaitu teknik langsung dan teknik secara tidak langsung. Yang pertama, teknik langsung, yaitu ada teknik peminjaman. Menurut Molina dan Albir tahun 2002, peminjaman borrowing adalah teknik menerjemahkan dengan cara mengambil kata atau ungkapan langsung dari bahasa lain. Contoh, misalkan dari bahasa Indonesia itu anus, urin, horizon, diameter, stereo, neutron. Nah, itu adalah teknik yang dipinjam dari bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, teknik kalke. Menurut Richard tahun 1992, kalke termasuk ke dalam jenis loan translation atau peminjaman, yaitu teknik penerjemahan yang menerjemahkan morfem atau kata suatu ke bahasa ke dalam morfem atau bahasa lain yang equivalent. Contohnya, kata bahasa Inggris almighty adalah kalke dari bahasa Latin omnipotens, yaitu omni yang artinya all and potens.
yang sama dengan potens, dan mighty jadi omnipotence menjadi almighty. Biergarten dari bahasa Jerman, Biergarten, dan Akademi Freedom dari Akademis Freiheit. Ya, lanjut. Kemudian yang ketiga, teknik literal. Teknik penerjemahan ini mencoba menerjemahkan sebuah kata atau ungkapan secara kata demi kata, cenderung kepada menerjemahkan kata per kata berdasarkan fungsi dan maknanya dalam tatanan kalimat. Contoh misalkan dari bahasa Spanyol yaitu el equipo experimentado extra trabajando para terminato el informer, yaitu bahasa sasarannya adalah the experienced team is working to finish the report. Kayak yang tadi adalah teknik secara langsung. Yang kedua, teknik secara tidak langsung, yaitu ada teknik transposisi. Teknik transposisi dalam hal ini adalah teknik penerjemahan yang mencoba menggunakan sebuah kategori gramatikal. Pergeseran bentuk atau transposition menurut Cutford pada tahun 1965 disebut dengan istilah shift. Adalah teknik menerjemahkan yang melibatkan penggunaan bentuk gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Menurut Macaulay tahun 2009 ada 4 jenis pergeseran bentuk, yaitu adalah yang pertama, pergeseran bentuk wajib dan otomatis yang disebabkan oleh sistem dan kaidah bahasa. 1. Penerjemahan pronomina jamak dalam bahasa Inggris menjadi nomina tunggal dalam bahasa Indonesia. Contoh, misalkan bahasa sumbernya adalah a pair of glasses. Bahasa sasarannya sepasang kacamata. Yang kedua, penggunaan dalam bahasa Indonesia dari adverbia yang menerangkan subjek berpronomina jamak dalam bentuk bahasa Inggris. Bahasa sumbernya adalah the houses in Jakarta are built beautifully. Bahasa sasarannya rumah di Jakarta bagus-bagus. Yang ketiga, adjektif diikuti nomina menjadi nomina diikuti adjektif. Bahasa sumbernya beautiful woman. Bahasa sasarannya wanita yang cantik, jadi kayak dibalik gitu ya. Dan yang kedua, pergeseran struktur gramatikal dalam bahasa sumber yang tidak sama dalam bahasa sasaran. Pertama, penjelasan objek di depan kalimat bahasa Indonesia tidak lazim dalam konsep struktur gramatikal bahasa Inggris, kecuali dalam kalimat pasif, sehingga struktur kalimatnya tetap berbentuk kalimat berbeda atau biasa. Contohnya, we must bring the book. Buku itu harus kita bawa artinya. Ya, lanjut. Ya, yang kedua adalah peletakan verba di latar depan dalam bahasa Indonesia yang tidak lazim dalam struktur bahasa Inggris, kecuali dalam kalimat imperatif. Maka padanannya memakai struktur kalimat berita biasa. Contoh, its usage has been approved. Bahasa sasarannya adalah telah disahkan penggunaannya. Yang ketiga, pergeseran karena alasan kewajiban ungkapan. Padanan bahasa sumber tidak wajib atau kaku dalam bahasa sasarannya. Yang pertama, nomina atau frase nomina dalam bahasa sumber menjadi verba dalam bahasa asing. Bahasa sasaran. Contohnya, to train intellectual men for the pursuits of an intellectual life. Untuk melatih para intelektual untuk menjadi kehidupan yang intelektual. Gitu. Yang B, adjektif diikuti nomina atau frase nomina dalam bahasa sumber menjadi nomina diikuti nomina dalam bahasa sasaran. Contoh, medical student, jadinya itu mahasiswa kedokteran, itu kan nomina diikuti nomina, ya gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, klausa dalam bentuk participle dalam bahasa sumbernya dinyatakan secara penuh dan eksplisif dalam bahasa sasaran. Contoh, the approval signed by the doctor is valid. Persetujuan yang ditandatangani oleh dokter itu sah. Yang keempat, adjektif diikuti nomina menjadi adjektif diikuti nomina menjadi nomina diikuti klausa. Contoh, lending bank yang memberikan pinjaman. Oke, lanjut. Yang E ada pergeseran kelas kata, yaitu nomina menjadi verba. Contohnya, it was an arduous climb up the mountain. Sungguh sukar mendaki gunung itu. Lanjutnya ada adjektif menjadi verba. Bahasa sumbernya adalah the neighbors were hostile to the family. Para tetangga itu memusuhi keluarga tersebut.
Yang keempat, terakhir, pergeseran unit misalkan kata menjadi frase yang sering kita jumpai dalam penerjemahan kata-kata lepas. Menurut Michael pada tahun 2009. Misalnya, yang pertama, adapt, sangat terampil. Kemudian, amenity, sikap ramah tamah. Kemudian, deliberate, tenang dan berhati-hati. Kemudian, interchangeability, keadaan dapat saling dipertukarkan. Ya, yang lanjutnya adalah teknik modulasi. Modulasi dalam batasan ini adalah mengubah sudut pandang, fokus, atau kategori kognitif yang ada dalam kalimat sumber, baik secara leksikal maupun struktural. Modulasi ini wajib dilakukan apabila suatu kata atau frase sumbernya tidak ada padanan dalam bahasa sasaran, sehingga perlu dimunculkan. Contoh misalkan, struktur aktif dalam bahasa sumber menjadi pasif dalam bahasa sasarannya. Contoh, infinitive or purpose dalam bahasa Inggris. The problem is hard to solve. Masalah itu sukar atau sulit dipecahkan. Kemudian konstruksi pasif nol dalam bahasa Indonesia menjadi konstruksif aktif dalam bahasa Inggris. Contohnya, laporan itu akan saya sampaikan besok pagi. Kemudian bahasa Inggrisnya, I will submit the report tomorrow morning. Yang B, kata yang bernuansa khusus dalam bahasa sumber diterjemahkan menjadi kata yang bernuansa umum di dalam bahasa sasarannya. Contoh misalkan society, artinya itu adalah masyarakat, hubungannya dengan sosialnya gitu. Lanjut, modulasi bebas adalah teknik penerjemahan yang dilakukan karena alasan non-linguistik, misalkan untuk memperjelas makna, menimbulkan pertalian arti dalam bahasa sasaran, mencari padanan yang terasa alami dalam bahasa sasaran, dan sebagainya. Pertama, menyatakan secara tersurat dalam bahasa sasaran dan tersirat dalam bahasa sumber. Contohnya, environmental degradation, yaitu adalah penurunan mutu lingkungan. Frase reposisi sebab akibat dalam bahasa sumber menjadi klausa sebab akibat dalam bahasa sasaran. Contohnya, we all suffer from the consequences of environmental degradation. Kita semua menderita karena adanya penurunan mutu lingkungan. Kemudian yang ketiga, bentuk positif dalam bahasa sumber menjadi negatif ganda dalam bahasa sasaran. Contoh, conflicts are bound to occur. Konflik militer tak kurung menjadi konflik militer tak urung menjadi juga. Oke, selanjutnya itu ada macam-macam teknik kompensasi. Teknik kompensasi adalah teknik kompensasi digunakan untuk memperkenalkan unsur informasi atau efek stilistik teks sumber terhadap teks sasaran karena unsur atau efek tersebut tidak dapat digantikan atau tidak ada padanannya. Nah, contohnya itu yang pertama ada kompensasi dalam jenis. Kompensasi dalam jenis atau compensation in kind adalah sebuah teknik penerjemahan yang berusaha memperbaiki jenis efek tekstual dalam teks sumber dengan jenis yang lain dalam teks sasaran menurut Harvey dan Higgins pada tahun 1992. Contohnya, perbedaan mencolok antara past tense dan perfect tense yang tidak dapat diterjemahkan secara harfiah. Yang selanjutnya itu ada kompensasi di tempat. Kompensasi di tempat adalah sebuah teknik penerjemahan yang berupaya menampilkan suatu efek yang hilang pada bagian tertentu dalam teks sumber dengan cara menciptakan ulang sebuah efek yang sesuai, baik itu terletak pada posisi awal maupun posisi akhir dalam teks sasaran. Contohnya, penerjemahan aliterasi pola bunyi konsonan V dalam bahasa Prancis menjadi pola bunyi konsonan N dalam bahasa Inggris, serta asonansi pola bunyi vokal I dalam bahasa Prancis menjadi pola bunyi diftong O dalam bahasa Inggris, sebagaimana contohnya itu adalah voilà ce que spellen de restless acclamation de nos villes et de nos villages
purges and fin the enemy. Yang artinya, this is what the cheering means. Resounding through our towns and village, cleans at last of the enemy. Yang selanjutnya adalah kompensasi dengan cara menggabung. Teknik penerjemahan dengan cara memadatkan atau meringkas ciri-ciri teks sumber dalam bentangan yang relatif panjang ke dalam sebuah bentangan teks sasaran yang relatif pendek. Contohnya yaitu penerjemahan frase yang relatif panjang, yaitu "Cette marque informatique que design", dengan cara dipadatkan atau diringkas menjadi sebuah frase yang relatif pendek, yaitu brands. Selanjutnya ada kompensasi dengan cara memecah. Kompensasi dengan cara memecah adalah teknik penerjemahan dengan cara memecah suatu unsur informasi atau efek stilistik tunggal dengan teks sumber menjadi dua unsur informasi atau efek stilistik yang mewakili dalam teks sasaran. Hal tersebut dipilih jika tidak ada kata tunggal dalam teks sasaran yang tidak memiliki cakupan makna dalam teks sumber. Contohnya yaitu memecah kata benda les papillons dalam bahasa Prancis menjadi dua kata benda bahasa Inggris yang mewakili, yaitu moths and butterflies. Selanjutnya yaitu ada macam-macam teknik tidak langsung. Yang selanjutnya ada teknik adaptasi atau adaptation sebagai metode penerjemahan. Menurut Newmark tahun 1988, berbeda dengan adaptasi sebagai teknik penerjemahan menurut Molina dan Albier. Adaptasi sebagai metode mengarah kepada penerjemahan yang menghasilkan keseluruhan teks menjadi sebuah saduran. Contohnya, itu mengganti kata bahasa Inggris baseball dengan kata bahasa Spanyol yaitu football. Yang selanjutnya ada teks deskripsi atau description. Adalah teknik penerjemahan dengan cara mengganti sebuah istilah atau ungkapan dengan sebuah deskripsi bentuk atau fungsinya. Contohnya yaitu sumbernya ada cow creamer. Teks sasarannya itu ada poci yang berbentuk sapi untuk tempat susu. Frase cow creamer dideskripsikan dengan frase poci yang berbentuk sapi untuk tempat susu. Yang selanjutnya itu ada teks kreasi diskursif atau discursive creation, yaitu teknik penerjemahan yang berupaya untuk menemukan atau menciptakan sebuah padanan sementara yang benar-benar di luar konteks yang tak terprediksi. Contohnya itu bahasa sumbernya Jumper was shooting baskets in the driveway. Artinya, Jumper sedang bermain bola keranjang di tepi jalan. Yang selanjutnya itu ada teknik kesepadanan lazim atau established equivalent, yaitu teknik penerjemahan yang berupaya menggunakan sebuah istilah atau ungkapan yang dikenal sebagai sebuah padanan dalam teks sasaran. Contohnya yaitu they are as like as two peas. Artinya mereka sangat mirip, tapi dalam teks sasaran yaitu dalam bahasa Spanyol, se parecer como dos gotas de agua, yang artinya mereka sama persis seperti dua tetes air. Yang selanjutnya itu ada generalisasi atau generalization, yaitu teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang lebih umum atau netral. Contohnya, she was letting her temper go by inches. Dalam teknik sasaran, yaitu dia sedikit demi sedikit kehilangan kesabarannya. Yang selanjutnya ada teknik partikularisasi atau particularization,
yaitu teknik penerjemahan yang mencoba menggunakan sebuah istilah yang lebih tepat dan konkret. Contohnya, dari teknik penerjemahan ini adalah penerjemahan kata bahasa Inggris window menjadi cliché yang artinya jendela toko. Selanjutnya itu ada reduksi atau reduction, yaitu sebuah teknik penerjemahan yang mengurangi sebuah item informasi dalam teknik sasaran. Contohnya, just and equitable treatment. Dalam teks sasaran adalah hubungan yang adil. Selanjutnya itu ada teknik substitusi atau substitution. Contohnya adalah untuk menerjemahkan paralinguistik gerak tubuh dalam konteks budaya Arab atau Arab gesture, yaitu meletakkan tangan di dada, dapat diterjemahkan ke dalam sebuah tuturan ucapan terima kasih, yaitu thank you. Substitution artinya adalah teknik yang menggunakan atau mencoba mengubah unsur-unsur linguistik dengan unsur-unsur paralinguistik. Selanjutnya itu ada teknik variasi atau variation, yaitu teknik terjemahan yang mencoba mengubah unsur-unsur linguistik atau paralinguistik yang dapat memberikan dampak pada aspek-aspek variasi bahasa. Contohnya itu memperkenalkan atau mengubah indikator-indikator dialektikal dari karakter-karakter atau lakon dalam sebuah cerita ketika seseorang akan menerjemahkan sebuah novel menjadi sebuah pertunjukan drama untuk anak-anak. Sekian.